Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang ternyata bisa membuat kita senantiasa membakar kalori bahkan dalam posisi tidur. Jadi banyak orang yang berpikir bahwasannya ketika kita tidur beristirahat kita tidak bisa membakar kalori. Bisa, masih tetap ada kondisi di mana kita membakar kalori bahkan dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadi sebetulnya selama kita masih hidup, kita senantiasa membakar kalori dalam diri kita. Ketika kalian sedang menonton video YouTube ini, kalian juga sedang membakar kalori. Hanya saja beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya sekalipun kita tetap tidur, ya, sekalipun kita tidur dengan nyenyak, tapi tubuh kita masih membakar kalori dan membuat kalori yang masuk dari makanan yang kita makan ini tidak terus kemudian disimpan oleh tubuh kita dalam bentuk cadangan lemak seperti itu. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengkonsumsi protein yang tinggi. Nah, protein ini ya membantu untuk proses pembakaran kalori ketika kita sedang beristirahat atau sedang tertidur. Sistem pencernaan kita biasanya, apalagi makanan-makanan protein yang berasal dari sayuran semacam seperti itu akan membuat tubuh kita, sistem pencernaan kita menjadi lebih, katakanlah, bekerja bahkan dalam kondisi tertidur. Lain halnya misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah protein, rendah serat gitu ya, atau makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi, kalorinya tinggi, terus kemudian tidak mengandung serat, terus kemudian indeks glikemiknya terlalu tinggi sehingga mengakibatkan melonjakkan kadar gula dalam darah, dan dalam posisi tidur sekalipun tidak membuat tubuh kita atau tidak membuat sistem pencernaan kita bekerja secara membakar kalori dalam kondisi kita tertidur. Terus kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengkonsumsi makanan dengan terutama makan makanan malam ya, makan malam ya, atau dinner lah ya, dalam kondisi yang dimana porsinya kecil, jumlahnya kecil seperti itu. Dan sebaiknya disarankan untuk makan malam 3 jam sebelum tidur seperti itu. Nah, itu akan membuat hormon pertumbuhan makanan dan sistem pencernaan kita ya, dan ketika nanti kita tidur ya, kita masih membakar kalori ya dalam jumlah yang cukup seperti itu, bukan lagi menimbun kalori. Nah, yang ketiga, ternyata suhu dalam ruangan ya itu juga bisa mengakibatkan atau membakar kalori bahkan dalam kondisi yang tidur seperti itu. Jadi suhu yang terlalu panas itu juga tidak baik tentu saja bagi diri kita. Hanya saja suhu yang hangat, terlalu hangat lah katakanlah, itu akan membakar kalori yang lebih sedikit dibanding mereka yang mengalami atau berada di dalam kondisi yang cenderung dingin seperti itu. Persentasenya bisa ada perbedaan sekitar 7% antara kondisi ruangan atau kondisi kamar yang hangat dengan kondisi kamar yang dingin. Tapi bukan berarti kita menganjurkan kalian untuk tidur dingin dan sebagainya, tapi misalnya ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapati ketika kita tidur tanpa mengenakan pakaian misalnya. Nah, itu kan akan membuat tubuh kita lebih bekerja supaya supaya suhu badan senantiasa terjaga, supaya kita tidak kedinginan, dan itu akan membakar kalori bahkan dalam posisi ketika kita masih tidur. Dan yang keempat adalah tidur dalam kondisi di mana cahaya lampunya redup atau bahkan mati ya. Jadi tidur dalam ruangan gelap bisa membantu produksi hormon melatonin yang dapat membuat tidur kita lebih nyenyak dan juga mampu untuk membantu proses pembakaran lemak atau proses pembakaran kalori yang ada di dalam tubuh. Dan yang terakhir ya, yang bisa membantu untuk
membakar kalori bahkan saat tidur, yaitu dengan mencukupi kebutuhan tidur antara 7 sampai dengan 8 jam dalam satu malam, seperti itu. Nah, ketika tubuh kalian kurang tidur, maka sel-sel lemak kurang sensitif terhadap insulin, dan hal tersebut menyebabkan proses pembakaran lemak, pembakaran kalori dalam tubuh akan jadi melambat, sehingga sangat disarankan untuk mencukupi kebutuhan akan tidur setiap malam. Oke, jadi itu 5 hal yang terbukti bisa bakar kalori bahkan ketika kalian sedang tidur. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Ada podcast, ada Instagram, Facebook, fanpage, silakan di follow. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.